calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Surabaya ingin mengadakan kegiatan pra-observasi dengan rekan sejawat saya yang bernama saya Budi Suprianto. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami berdua akan melakukan kegiatan pra-observasi sebelum melakukan observasi pembelajaran. Selamat pagi Pak Budi. Pagi Bu Desi. Iya, kita kan akan melakukan observasi ya Pak. Jadi saya akan melakukan observasi di kelas Bapak terkait dengan pembelajaran yang Bapak lakukan. Iya. Ya. Siap. Kemudian kira-kira tujuan pembelajaran untuk praktek pembelajarannya apa Pak? Kalau tujuannya sih ada 4 kemarin yang saya ingin capai ke anak-anak itu. Yang pertama, dari pembelajaran yang saya lakukan ini nanti anak-anak itu bisa menganalisa tentang ciri-ciri kebudayaan Hindu-Buddha, karena materi yang saya ambil ada kebudayaan Hindu-Buddha. Terus yang kedua, anak-anak bisa menganalisa tentang ciri-ciri bangunan candi sebagai salah satu wujud akulturasi budaya atau wujud budaya dari Hindu-Buddha. Kemudian yang ketiga, anak-anak itu mampu bekerja sama dengan kelompoknya, kemudian menumbuhkan rasa peduli dengan temannya, karena nanti di situ saya membagi kelompok berdasarkan minat dan bakat mereka. Terus yang terakhir, anak-anak ini bisa membedakan mana candi Hindu, mana candi Buddha dari hasil karya mereka sendiri. Oke, siap. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran pada pertemuan DC itu ya Pak ya. Nah. Oke, kemudian untuk dari tujuan pembelajaran yang sudah Pak Budi sampaikan, area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bapak apa Pak? Saya ingin sih anak-anak mampu meningkatkan soft skill mereka berdasarkan minat dan bakat mereka. Karena kan nanti anak-anak itu akan ada project untuk membuat miniatur candi dengan memanfaatkan apa yang mereka sukai. Contoh, kita tahu anak-anak itu suka bermain game. Jadi games ini saya manfaatkan untuk menjadi media belajar mereka. Kalau nggak salah itu namanya Minecraft. Jadi dari game ini anak-anak membangun sebuah bangunan yang kita tentukan candi itu. Kemudian kalau kelompok lainnya dia akan membuat kerajinan prakarya dari stick es krim juga dengan candi. Jadi titik tolaknya atau titik pusat pengembangan yang saya ingin capai itu anak-anak bisa mengembangkan soft skill mereka dari hobi menjadi sesuatu yang nanti bisa di kemudian hari ke depan dia bisa editing logo, atau dia bisa mengembangkan keterampilan di teknologi IT-nya seperti itu. Oh, berarti dapat saya katakan bahwa area yang ingin Bapak kembangkan, anak-anak ini mempunyai kemampuan soft skill yang lebih. Kemudian untuk ini ya menghasilkan suatu produk dalam penugasan proyek yang sesuai dengan minat dan bakat mereka seperti itu. Nah, kemudian untuk strategi pembelajaran yang Bapak gunakan seperti apa Pak? Mungkin bisa disampaikan tentang model, strategi atau metode yang strateginya pembelajaran diferensiasi di mana nanti dalam pembelajaran itu saya akan membagi kelompok berdasarkan apa yang mereka minati. Jadi anak-anak yang suka main game akan saya kelompokkan jadi kelompok Minecraft ini. Kemudian anak-anak yang tidak seberapa hobi atau tidak seberapa suka main game kita arahkan ke prakarya itu. Terus kalau modelnya sih, model pembelajarannya ya kontekstual sih saya rasa. Seperti itu. Baik, berarti Bapak melakukan model pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan minat siswa. Jadi sebelumnya sudah ada pemetaan ya Pak ya, tentang minat belajar siswa ini di kelompok yang mana, ini di kelompok yang mana seperti itu. Oke, siap, bagus sekali Pak. Ya Pak Budi, tadi kan Bapak menyampaikan bahwa area yang ingin Bapak kembangkan itu adalah untuk meningkatkan soft skill anak-anak ini. Nah, kemudian indikatornya seperti apa Pak untuk menilai anak ini soft skillnya sudah meningkat atau belum, itu apakah ada rubrik penilaian untuk mengukurnya? Kalau rubrik penilaian nanti bisa kita ukur dari produk yang dia hasilkan. Jadi dalam proses kan kita mengawasi anak ini membuat proyeknya ini, karena menggunakan games
ketika anak itu sudah mampu merencanakan sebuah bentuk candi dengan pelataran lengkap seperti imajinasi mereka, sesuai imajinasi mereka, walaupun kita contohkan lebih dulu, tapi kan tidak akan mungkin sama, anak pasti berkembang. Berarti di situ soft skill-nya sudah berkembang. Ketika anak itu bisa menata blok per blok menjadi sebuah candi, kemudian area depannya dikasih opor, itu sudah peningkatan soft skill itu. Luar biasa sekali Pak Budi. Jadi semua bisa terukur ya Pak melalui proses hingga produk dari penugasan proyek yang diberikan. Jadi sudah ada penilaiannya ya. Oke, terima kasih Pak. Kemudian untuk waktu pelaksanaan observasi kita nanti kapan Bim? Saya berencana tanggal 10 September itu kita akan coba melaksanakan itu di kelas 7. Di kelas 7 apa Pak? 7H. Oh, di kelas 7H pada jam keberapa? Jam pertama sampai jam ketiga. Oke, 3 jam belajar ya 3 Pak. jam belajar. Jadi 1 jam persiapan, kemudian 2 jamnya nanti baru. Karena kan saya bawa alat untuk anak-anak, bawa properti untuk anak-anak yang stick sama lem itu. Saya menyiapkan itu dulu. Siap, berarti itu juga bagian dari pembelajaran diferensiasi ya. Untuk menindaklanjuti pembelajaran diferensiasi tadi yang Bapak lakukan itu adalah diferensiasi pada konten, proses atau produk atau bahkan ketiganya. Ketiganya saya rasa. Jadi proses di mana anak itu memilih game apa yang candi apa yang mau dia bangun dari game itu, kemudian tekniknya tadi melalui stick atau digital tadi, Minecraft tadi, dan produknya produk video dari Minecraft digital, ya hasilnya tadi sama miniatur candi dari stick es krim. Kemudian untuk kontennya Pak, mungkin dari materi yang disampaikan dalam berbagai macam. Materi kalau dari materi kontennya sih konten tentang ciri-ciri candi tadi. Jadi anak itu dari dua kelompok ini bisa memetakan ciri Hindu dan Buddha. Ciri-ciri candi Hindu dan ciri-ciri candi Buddha. Berarti Pak Budi menyajikan dalam beberapa bentuk penyajian ya, video, kemudian apa lagi Pak? Materi dari buku, sumber belajarnya anak-anak. Kalau sumber belajar anak-anak itu satu dari buku paket mereka, kemudian saya juga memberikan mereka peluang untuk silakan searching di Google tentang materi candi Hindu atau kebudayaan Hindu Buddha, kemudian juga dari PowerPoint yang sudah saya buat, bahkan kita juga memanfaatkan kemampuan mereka desain di Canva itu, kita juga pakai itu karena nanti salah satu produk Jain tindak lanjutnya ya setelah itu mereka akan membuat poster tentang candi itu. Itu rencana jangka panjang. Oke, baik Pak Budi, terima kasih. Kemudian terakhir nih Pak, apa yang Bapak harapkan dari percakapan pra-observasi kita? Ya, mudah-mudahan mungkin apa yang saya lakukan ini bisa jadi salah satu wawasan baru lah kalau ternyata kita bisa memanfaatkan apa yang anak-anak suka itu menjadi media belajar kita, dan saya rasa itu pasti lebih menarik bagi anak-anak kan gitu. Iya betul. Melalui percakapan pra-observasi ini kita akhirnya tahu Pak ya mana yang nanti harus lebih fokus saya amati juga di Pak Budi ya. Kemudian Pak Budi juga akan lebih bisa mempersiapkan ya kebutuhan apa saja yang akan dilakukan saat pembelajaran itu nanti. Oke, siap Pak Budi, terima kasih. Nanti kita bertemu pada hari Selasa ya. Hari Selasa tanggal 10 di kelas 7H jam pertama hingga jam ketiga. Siap, terima kasih. Terima kasih. Ya. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Begitulah hasil dari percakapan pra-observasi saya. Sampai jumpa pada kegiatan observasi di tanggal 14 September hari Selasa pukul 7 hingga pukul 9 atau dalam jam sekolah adalah jam 1 hingga 3 di kelas 7H. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai silakan ketua kelas mempersiapkan.
Calvino Helga. Hadir Pak. Mana? Dewi Kulsum. Malaysia. Masih Pak. Galang Lukman. Intan Aulia. Keisha Putri. Kirana Alia. Maesa Baga. Mahira. Uci. Nikta Rizky. Muhammad Alfian. Muhammad Kenzi. Muhammad Fandi. Muhammad Alfi. Muhammad Rizky. Mana? Muhammad Ruli. Nabila Nadia. Naisila. Sirmala. Ozi Putra. Queen Aiko. Bagi Seba. Rayhan Aska. Renata Diaska. Sabina Nadia. Saskia. Berarti dua orang ya masuk. Dengan anak? Tiga orang ya? Oke, siap. Sakit izin dua lagi, oke. Sebelum Pak Budi mulai, kita fokuskan dulu perhatian kita. Mungkin ada yang bisa bantu Pak Budi untuk memfokuskan. Ada yang ngerti tepuk. Coba tepuk PPK, kita fokuskan dulu. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke. Baik, anak-anak, ini melanjutkan materi sebelumnya yang kita bahas aktivitas kehidupan masyarakat pada zaman Hindu-Buddha. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu hasil kebudayaan Hindu-Buddha yang mungkin sudah pernah kalian lihat, sudah sering kalian ketahui, bahkan ketika kalian pergi dengan keluarga mungkin ke tempat ini juga. Ya, jadi kita akan coba membahas apa yang dimaksud dengan bangunan ini. Sekarang perhatikan dulu. Kelihatan? Peninggalan kebudayaan masa Hindu-Buddha. Tujuan pembelajaran, kenapa Pak Budi jelaskan materi ke kalian? Tujuannya ada empat, yaitu yang pertama nanti setelah mempelajari materi ini, kalian mampu menganalisis, mampu menyebutkan, oh kebudayaan Hindu-Buddha itu macamnya ada apa aja. Terus yang kedua, kalian bisa menganalisis ciri-ciri candi Hindu-Buddha. Karena kita akan bahas tentang candi hari ini. Kemudian yang ketiga, kalian mampu berkolaborasi dengan kelompok. Karena nanti ada tugas kelompok, kalian akan membuat miniatur candi dengan buat teknik. Kemudian menceritakan atau menjelaskan, mempresentasikan di depan kelas hasil kerja kelompoknya. Terakhir, tujuan pembelajarannya adalah kalian mampu memiliki sikap berakhlak mulia, mandiri, benar kritis dan bergotong royong. Jelas ya? Oke, sekarang perhatikan materinya. Tahukah kalian gambar apa ini? Candi apa? Candi Borobudur. Mana Borobudur? Yuk. Ada berapa candi? Candi 3. Tiga. Candi apa?
nyambung, bisa gini kan? Ya. Perubahan bentuk gempa, ada yang batal, ada yang enggak, ya ini maksudnya. Dari dua ini ada perbedaan, beda jelas. Kalau yang Gapura Paduraja itu dia pasti menyatu beratap. Kalau yang bentar tidak punya atap. Paham ya? Oh, sekarang, nah, dari dua gambar yang kalian saksikan tadi, dari video yang kalian saksikan, yang bisa kita analisa adalah Candi Hindu dan Buddha itu memang punya perbedaan. Perbedaannya adalah satu, kalau Candi Hindu strukturnya sederhana, ada gini toh, ya, dalamnya apa? Nggak ada apa-apanya. Cuma ada patung tadi sama dekorasi hiasan relief tadi. Yang kedua, candi itu bentuk candinya itu rapi, berkesan berwibawa tadi itu, rapi menjulang ke atas. Itu yang Paduraja itu. Kemudian bentuknya melebar, tadi yang disampaikan Buddha itu pasti melebar, bangunannya pasti melebar. Kemudian coraknya mengisahkan tentang sang Buddha sendiri, dia anak Buddha dan dia ini Bodhisattva. Kuncinya umat Buddha itu menjalani hidup mengamalkan bakti. Bakti itu dharma lah, istilah Buddha dharma namanya. Dharma itu kamu berbuat baik sama orang, itu dharma. Terus bangunan utamanya berada di tengah candi. Borobudur kan bangunan utamanya tengah, yang paling tinggi itu kan. Ada di dalamnya pasti ada patung sang Buddha. Kalau Buddha pasti ada patung sang Buddhanya. Siddhartha Gautama namanya. Oke, Pak Budi ceritakan kisah tentang sang Buddha. Nanti sebelum kita lanjut ya. Sang Buddha itu seorang manusia yang mendapatkan pencerahan sampai akhirnya dia moksha. Moksha itu apa? Kalau umat Islam itu setelah dia hidup, kemudian tumbuh, berkembang, menikah, punya anak, ujungnya apa? Mati, meninggal, dimakamkan. Di ajaran Buddha, siapakah di antara kalian yang senang main game? Saya. Pernah main Minecraft? Siapa aja yang pernah main Minecraft? Oke, sekarang yang main Minecraft berdiri dulu. Berdiri. HP-nya di bawah kan? Keluarkan HP-nya, kalian Minecraft kumpul di sini. Kumpul di sebelah kanan Pak Budi. Ya, berdiri di situ dulu. Oke, ayo. Kemudian yang lain pernah membuat karya dari bahan daur ulang. 3 skrip misalnya. Pernah? Oke, kalian yang tidak bermain Minecraft akan Pak Budi bagi menjadi kelompok, satu kelompok 7 orang. Kalian boleh melakukan sendiri, kalian boleh memilih kelompoknya sendiri, kemudian berkumpul dengan kelompoknya. Pak Budi sudah siapkan bahannya. Hari ini kita akan membuat bangunan candi. Ya.
Apa? Tadi ini kami memiliki beberapa perbedaan. Salah satunya adalah untuk candi itu menunjukkan ke atas karena keyakinan umat Hindu semakin tinggi, bangunan tersebut maka semakin dekat dengan Tuhan. Sedangkan bangunan candi Buddha cenderung lewat api. Bagus. Berarti kalian sudah mengerti ciri-ciri candi itu Buddha, sudah bisa menyimpulkan fungsi dari masing-masing candi. Kalian juga sudah membuat candi dengan dua teknik berbeda. Satu tadi dengan teknik apa? Menggunakan stick es krim yang tadi kelompok presentasi. Satunya lagi kelompok apa? Yang tadi presentasi. Apa perbedaan dari dua teknik ini? Yang satu melatih kalian secara langsung bekerja menggunakan stick es krim. Ternyata barang bekas itu bisa dimanfaatkan menjadi sebuah karya. Kalau candi itu, kalau miniatur candi yang dibuatkan teman-teman ini, kira-kira kalau ini dibuat bagus, ditata yang rapi, dikaca, laku nggak dijual? Laku. Berarti apa yang kita catat? Barang bekas kalau dimanfaatkan dengan baik bisa menghasilkan sebuah karya yang punya nilai tinggi. Bisa dijual nggak? Oke, terus yang kedua, tadi temanmu menggunakan handcrab. Handcrab itu apa? Permainan yang berfungsi atau permainan itu membangun sebuah program. Nah, yang dilakukan temanmu membangun candi dengan handcrab ternyata catatannya apa? Jadi satu ya. Oke. Nah, sebelum aku diakhiri pelajaran hari ini, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, nanti kalian yang belum selesai KPD-nya nanti Pak Bentuk mengeluarkan KPD-nya, kemudian kelompok yang sudah yang belum membuat candi dari stick tadi belum selesai bisa dilanjutkan nanti dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Nah sekarang dari pembelajaran kegiatan pembelajaran yang dilakukan hari ini, ya Pak Budi minta kalian coba cari peninggalan budaya Hindu lainnya selain candi. Kalian bisa searching di Google, kalian bisa cari di internet, di perpustakaan, silakan cari. Pertemuan berikutnya kita akan bahas yang sudah kalian cari, peninggalan Hindu Buddha apa aja sih selain candi, kaca, relief, apalagi. Ya, coba kalian cari nanti. Kemudian untuk yang pengerjaan KPD nanti kan Pak Budi. Kalau nilainya di bawah KKN maka kalian revisi. Nanti Pak Budi sampaikan yang revisi siapa. Tugas remedialnya, remedinya bikin poster presentasi pakai Canva. Terus ya, jelas? Ada yang bertanya lagi sebelum Pak Budi akhiri? Jelas? Sudah ada pertanyaan? Ayo, ada pertanyaan? Ada? Jelas ya? Mungkin posternya, Pak posternya itu bagaimana? Poster itu pakai Canva, kalian buat satu candi. Jadi intinya kalian mempromosikan dan menginformasikan candi tersebut. Bisa gambarnya diambil gambar Borobudur. Ini adalah candi Borobudur, candi umat Hindu terletak di sini, di kota ini, lokasinya seperti ini, tiket masuknya sekian. Jadi bikin poster promosi. Oke, paham ya? Bikin poster promosi. Kalau nggak gitu, Pak, saya pakai perambanan boleh. Sama kalau walaupun ngapura tadi Pak dikasih atau bentar boleh dipakai. Poster. Ya. Tapi nanti tunggu hasil remedialnya. Kemudian akan sampaikan ke kita setelah ini loh yang tidak sampai KKN nilainya silakan remedi. Oke ya. Hari ini kita akhiri sampai di sini. Sebelum aku diakhiri, mari kita sama-sama. SMP yang ketiga Surabaya. Oke, terima kasih semuanya. Kalian boleh istirahat, kalian lanjut sholat. Ya.
Pak Budi selesaikan. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu, perkenalkan saya Tridesi Mudiana, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Surabaya dari SMP Negeri 3 Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengadakan kegiatan pasca observasi bersama rekan sejawat Saya Budi Supriyanto. dan juga pengajar praktek saya. Ya, saya Diana Safitri, PP dari Desi. Terima kasih. Berikut percakapan pasca observasi yang kami lakukan. Selamat siang Pak Budi. Siang, Miss Bagaimana Desi. keadaannya? Alhamdulillah, Sehat ya, sehat. Pak? Semangat. Dan penuh semangat. Siap. Ya, Pak Budi, kemarin kan Bapak sudah melaksanakan pembelajaran ya. Iya. Pembelajaran, kemudian saya juga sudah melakukan observasi terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Budi. Iya. Ini pembelajaran yang kemarin, bagaimana perasaan Pak Budi setelah melakukan kegiatan pembelajaran yang kemarin? Ya, secara garis besar sih saya senang karena anak-anak lebih minat untuk belajar IPS dengan secara menyenangkan ya. Jadi saya mencoba untuk membuat anak-anak itu senang terhadap pelajaran IPS, karena kan IPS itu image-nya itu menghafalkan dan sebagainya gitu. Saya buat lebih menyenangkan aja. Jadi senang sih anak-anak tertarik, anak-anak aktif berkolaborasi dengan temennya, seperti itu sih Bu. Kalau misalkan dibuat skala nih ya Pak, antara 1 sampai 10, menurut Bapak pembelajaran Pak Budi ada di posisi berapa kemarin? Mungkin kalau 10 belum ya, masih 9 lah. 9 ya Pak, sudah hampir sempurna Iya, ya. sempurna. Baik, menurut Bapak hal baik apa yang sudah Bapak lakukan pada pembelajaran yang kemarin? Yang pertama dari pembelajaran yang saya berikan kemarin itu anak-anak bisa berkolaborasi dengan temennya. Kemudian anak-anak secara karakter terbangun untuk bagaimana saling berdiskusi dengan teman, menyesuaikan, memutuskan pemilihan materi apa yang akan mereka buat untuk jadi produk. Seperti itu sih. Ya, yang kemarin kan Pak Budi sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi, Iya, diferensiasi. Yang mulai dari Diferensi konten, proses, sekaligus produknya produk. sesuai dengan minat mereka. Iya, Pak, ya. iya. Bagus sekali. Kemudian menurut Bapak nih, apa hal yang perlu ditingkatkan dari pembelajaran yang kemarin? Kalau secara pembelajarannya sih mungkin saya masih perlu untuk manajemen waktunya ya Bu. Karena kemarin itu saya pakai pembelajaran seperti itu waktu kurang, terpotong untuk anak-anak jam istirahat. Jadi mungkin manajemennya di saya yang harus manajemen waktunya yang harus diperbaiki. Kalau untuk anak-anak sih anak-anak mungkin lebih membiasakan anak-anak untuk bekerja menggunakan teknologi IT ya. Karena kemarin saya diferensiasinya itu memakai IT gitu. Oke, ya. Bapak ini ya, boleh ya saya menyampaikan hasil observasi saya yang siap. kemarin ya. Monggo. Jadi observasi saya kemarin kepada Pak Budi, pembelajarannya sudah luar biasa bagus Pak. Diferensiasi konten, produk, prosesnya sudah terlihat jelas. Untuk konten Bapak sudah memberikan beragam sumber belajar. Kan kemarin ada PowerPoint, kemudian ada buku ajar kan anak-anak berbagai macam. Kemudian untuk prosesnya Bapak juga sudah menyediakan berbagai macam proses di mana anak yang suka IT dia pakai Minecraft itu ya. Itu kan pembelajaran berbasis gaming. Gaming. Dari hal yang disukai anak-anak, kemudian ada juga yang dia suka mengolah raga ya. Membuat prakarya gitu. Terus mengolah motoriknya menggunakan produk yang dari stick es krim kemarin itu ya. Nah, itu sudah menurut saya sudah memfasilitasi untuk pembelajaran diferensiasi konten, sudah otomatis juga pada produknya. Kalau ke Minecraft kemarin kan produknya kan berupa digital untuk yang anak yang menggunakan stick itu kan produknya kan berupa
berupa 3 dimensi, Iya, bisa diraba, bisa 3D, dilihat, iya. itu sudah bagus sekali ya. Cuma memang kemarin yang saya amati Pak Budi terlalu banyak ini pemberian scaffoldingnya itu terlalu lama. Kan memang Bapak harus membimbing anak yang menggunakan IT yang Sama yang stick ya. betul, juga membimbing juga yang menggunakan stick Stick es es krim krim, kemarin. iya. Jadi akhirnya terlena. Iya. Karena anak banyak yang bertanya, Iya, terlena benar. untuk memberi pendampingan sehingga manajemen waktunya kurang pas sehingga pelaksanaannya itu melebihi dari yang sudah direncanakan. Iya, benar. Kalau yang lain Siap. sudah oke banget Pak. Siap. Bisa ditularkan ke temannya yang lain. Siap. Oke. Iya. Kemudian tadi kan Bapak sampaikan juga ini ya tentang manajemen waktu yang kurang baik. Iya. Nah, menurut Bapak nih rencana Bapak ke depannya seperti apa untuk memperbaiki kekurangan yang tadi? Ya mungkin akan saya coba di kelas yang lain dengan memanfaatkan waktu yang sesuai dengan targetnya. Kemudian untuk anak-anak sih mungkin akan saya coba manage dulu sebelum pembelajaran. Anak saya kenalkan dulu gamenya supaya ini tidak menyita waktu di jam pelajaran gitu loh. Oh, baik. Jadi mengenalkan dulu, anak-anak sudah kenal, nanti ketika di materi yang itu harus saya sampaikan, anak-anak sudah bisa. Oh, berarti gitu. seperti blended learning ya, Ya. Pak? Jadi sebelumnya anak paling tidak sudah Paham dulu. Nah, teknik dasarnya. mengenal dulu, tahu tekniknya itu Oke, baru nanti sehingga waktu dilanjutkan. pembelajaran tidak mulai dari nol. Iya, gitu ya, Pak? benar. Saya rasa itu mungkin yang bisa saya terapkan di kelas lain nanti. Oke, berarti kapan waktu melaksanakan rencana Bapak tadi? Minggu depan ini saya ke kelas 7A mungkin itu saya sampaikan. Jadi coba untuk melakukan itu ya Pak. Iya. Kalau kemarin kan di 7H kan 7H. ada permasalahan di Iya, manajemen Mungkin waktu. diperbaiki di kelas 7A dengan Iya. menggunakan blended learning tadi. Iya, saya rasa itu. Oke, siap. Bagus sekali Pak Budi. Sekarang yang terakhir Pak, komitmen Bapak apa Pak untuk pembelajaran selanjutnya? Yang saya ingin ini anak-anak ini mendapatkan soft skill ya, karena saya merasa ke depan itu yang dibutuhkan anak-anak untuk survive dalam karir mereka, dalam hidup mereka itu soft skill. Nah, teknologi IT ini tidak bisa dipungkiri. Jadi saya mencoba berkomitmen untuk menerapkan IT itu masuk dalam pembelajaran supaya anak-anak selain dapat materi pembelajarannya juga belajar menggunakan IT ini. Contoh misalkan ada beberapa kelas nanti ke depan itu rencana saya anak-anak mau saya ajarkan tentang pemanfaatan AI, kecerdasan buatan. Ya, Itu juga saya sudah planningkan. Jadi saya pengen ini komitmen saya anak-anak harus dapat sekali dayung 20 terlampaui lah. Jadi dia dapat materi, dia dapat soft skill untuk pengembangan IT-nya itu. Bagus sekali Pak Budi. Jadi komitmen Bapak adalah melakukan pembelajaran yang berpusat pada siswa tentunya. Siswa, ya pasti itu. Meningkatkan pemanfaatan teknologi, Ya. terutama yang ter-up to date banget Ya. ya. Kan Ya. sekarang kan AI itu ya, Ya. itu kan sudah membuming sekali ya. Ya. Jadi anak-anak perlu diajarkan tentang itu ya. Ya. Jangan anak-anak saja Pak, gurunya Iya juga. siap. Perlu loh. Harusnya ini jadi perhatian kita, bukan kita nggak bisa menutup diri dari perubahan karena satu-satunya yang abadi itu hanya perubahan. Betul Jadi sekali. perkembangan IT bukan jadi musuh, tapi bagaimana cara kita memanfaatkan IT itu bisa menunjang kinerja kita kan gitu. Siap. Iya. Nah, terima kasih banyak Pak Budi. Sama-sama. Luar biasa praktek pembelajarannya, semoga nanti bisa menjadi best practice Amin, sebagai contoh amin, oleh amin. guru yang lain. Terima kasih, Pak. Miss Desi. Terima kasih Bu Diana. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian adalah kegiatan pasca observasi dari pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Budi Supriyanto untuk Mapel IPS di kelas 7. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.